Dialog kita lanjutkan, sebelum ke narasumber kita simak grafik pernyataan berikut ini. 9 sampai dengan 14. Kalau bisa yang jago hukum tapi tahu ekonomi. Ya, dialog kita lanjutkan, itu tadi pernyataan Jokowi. Kalau mendengar pernyataan Jokowi, apa yang ada di benak Mbak Dani? Apa tadi yang paling ini ya? Kurang jelas buat saya. Apa tadi yang disampaikan? Ya, sebetulnya ada dua pernyataan yang penting. Ada kemungkinan ahli hukum atau ahli ekonomi sebetulnya. Nah, mana yang lebih tepat sebetulnya untuk mendampingi Jokowi? Ya, nah ini pertanyaan yang gini. Kalau sebetulnya memang mungkin lebih relevan ekonomi ya. Kalau dilihat dari kondisi kita, karena kombinasi Pak Jokowi ini kan memang orangnya dia kalau pengalaman di kurang mampu di bidang ekonomi makro, ya, dalam arti makro, ya lebih kepada ekonomi makro ya, artinya kan dari sisi kebijakan yang lebih luas seperti itu, makro seperti itu. Nah, memang ini yang penting. Tapi juga kalau saya boleh komentari sedikit yang tadi simulasi tadi, itu memang tampaknya yang siapapun yang akan menjadi cawapresnya Pak Jokowi itu nilai Jokowi memang sudah tinggi di situ kan. Tapi memang ini akan punya potensi pengaruh, pasti akan punya pengaruh, karena tadi ada Dahlan Iskan ternyata lebih tinggi daripada Mahfud MD. Kalau tadi dilihat, nah kalau Dahlan Iskan ini tadi kan sekarang kan posisinya dia memang ikut peserta konvensi Partai Demokrat, tetapi belum secara resmi, saya nggak tahu, dia belum secara resmi menjadi bagian dari partai politik di Partai Demokrat itu gitu. Kecuali kalau Pak SBY mengendorse dia. Tapi sudah kampanye untuk Demokrat. Karena itu kewajiban sebagai peserta konvensi. Nah, ini mungkin yang menjadi satu faktor yang menambah bingung lagi gitu. Apakah akan diambil atau tidak gitu. Karena memang Pak Dahlan ini tapi gayanya bisa agak mirip dengan gaya Pak Jokowi gitu ya. Kalau artinya spontanitasnya tinggi gitu kan. Nah, kalau dua-duanya punya gaya seperti ini kan agak yang tidak dilakukan oleh simulasi itu adalah seandainya jika dari cawapres yang tadi dipasangkan oleh Jokowi kemudian dipasangkan dengan Prabowo, itu betul. Yang tidak dilakukan. Ya, Bu Hovifah. Ya. Ya, ini kalau kita bicara soal calonnya Jokowi, tadi dikatakan kemungkinan ada ahli ekonomi atau ahli hukum. Kalau menurut Bu Hovifah sendiri, mana yang paling tepat sebetulnya? Ya, apakah calon wapresnya Jokowi ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Saya rasa itu nanti juga harus dikaitkan dengan job desk yang lebih clear, lebih detail, dan wapres harus fungsional. Jadi ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Karena proses trias politika itu masing-masing punya kewenangan otoritas di wilayahnya masing-masing. Jadi sejauh mana misalnya seorang wapres bisa menggerakkan sektor real, mendinamisir moneter dan fiskal kita, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan seterusnya. Termasuk yang tadi Mbak Dani sampaikan, bagaimana soal buruh migran kita. Jadi itu akan sangat tergantung kepada fungsionalisasi wapresnya nanti. Wah, kalau semuanya itu dilakukan oleh cawapres, pekerjaan presnya apa itu nanti Bu Hovifah? Hampir semuanya diambil sama cawapresnya. Jadi ya, makanya ketika kita melihat bahwa cawapres yang ideal itu apakah ahli ekonomi atau ahli di bidang hukum, saya menyampaikan bahwa sangat tergantung kepada detail job desk masing-masing. Katakan misalnya kita juga punya lembaga yudisial. Sejauh mana misalnya penegakan hukum itu bisa di-endorse atau bisa dikendalikan, karena hakim itu ada di wilayah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Misalnya ini kalau soal penegakan hukum. Ya, baik. Jadi, Bu Hovifah, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya calon wakil presiden atau wakil presiden nantinya yang akan memimpin itu job desk-nya harusnya seperti apa? Ya, karena kewenangan itu ada di presiden. Jadi delivery program, delivery job desk dari presiden itu menjadi sangat penting. Maka tadi kalau saya menyampaikan aliansi strategis itu adalah pada tataran membangun bangsa secara keseluruhan. Sehingga tidak kemudian, ini
tugas-tugas utama ini ada di Presiden. Wakil itu adalah tugas-tugas komplementer misalnya, tidak pada tugas-tugas komplementer semata. Tapi kalau ada detail job disk, maka akan ada delivery tugas yang lebih terukur. Sehingga para menteri-menteri pun, oke, kalau di survei ternyata rakyat itu butuh solusi di bidang apa. Oh, sekarang ketimpangan itu makin melebar. Oh, ternyata kemiskinan itu sebetulnya tinggi loh gitu. Kenapa? Kemiskinan kita itu diukur dengan pengeluaran $1 sehari. Ketika kemudian dihitung $2 per day, maka sesungguhnya angka yang miskin itu tiba-tiba membengkak. Oleh karena itu kita butuh ekonom misalnya. Kalau ternyata kemudian kita melihat, oh ini proses penegakan hukum perlu penanganan lebih serius, berarti kita butuh wapres ahli hukum misalnya. Nah, ketika itu disurvei, saya tetap melihat bahwa hasil survei siapapun yang melakukan dengan tingkat validitas tertentu, saya rasa itu harus dilihat bahwa oh rakyat kita ternyata berharap persoalan-persoalan ini yang diprioritaskan untuk ditangani oleh Bu Hovifah, ini kalau kita bicara soal pencawapresan ini kan sebetulnya dulu ada, kalau saya tidak salah ada 9 nama, ada 3 nama beberapa bulan yang lalu, terus juga yang saya dengar juga sebetulnya sudah mengerucut ke bahkan 1 nama. Ini kapan akan diumumkan nih Bu Hovifah? Saya tadi sampaikan Mas Rudi, itu bukan wilayahnya jubir. Oke, baik Bu Hovifah, kita akan sambung dialog kita di jeda berikut.